Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franza Dias Saputra, NPM 1977111012. Kali ini saya akan membahas tentang cara memahami anak berkebutuhan khusus. Memahami anak berkebutuhan khusus itu melalui konsep anak berkebutuhan khusus atau children with special needs, hambatan belajar dan hambatan perkembangan, sebab-sebab timbulnya kebutuhan khusus, dan fungsi pendidikan kebutuhan khusus. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Dan yang pertama itu adalah konsep anak berkebutuhan khusus atau children with special needs. Jadi anak berkebutuhan khusus itu dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Dan cakupan konsep anak berkebutuhan khusus itu dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus sementara itu adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi akibat trauma, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bisa bersifat sementara. Tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, boleh jadi akan menjadi permanen. Yang kedua adalah yang bersifat menetap atau permanen. Jadi anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interakomunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Lanjut, yang kedua ini hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Jadi konsep hambatan belajar dan hambatan perkembangan ini sangat penting untuk dipahami karena hambatan belajar dapat muncul di setiap kelas dan pada setiap anak-anak, tidak hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi semua anak itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan pendidikan. Kebutuhan khusus yang menekankan pada upaya untuk membantu anak menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi hambatan belajar tersebut. Dan hambatan perkembangan sebagai dari kondisi tertentu agar anak dapat mencapai perkembangan optimum. Jadi sebab-sebabnya itu bisa dari tiga ini, yaitu faktor internal, eksternal, dan kombinasi internal eksternal. Faktor internal itu adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Jadi sebagai contoh, anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena ia tidak bisa melihat atau mendengar atau tidak mengalami kesulitan untuk bergerak. Keadaan seperti itu berada pada diri anak yang bersangkutan secara internal. Jadi dengan kata lain, hambatan yang dialami berada di dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua adalah eksternal. Itu faktor eksternal merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak, mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Contohnya anak yang mengalami kekerasan rumah tangga dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangan konsentrasi, menarik diri, dan ketakutan. Akibatnya anak tidak dapat belajar. Dan yang terakhir itu adalah kombinasi dari internal dan eksternal. Jadi kombinasi ini dapat disebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada seorang anak. Jadi kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor ini sekaligus diperkirakan anak akan memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks. Jadi sebagai contoh, seorang anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal yang berada pada lingkungan keluarga yang kedua orang tuanya tidak menerima kehadiran anak, dan tercermin dari perlakuan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan.
fungsi pendidikan kebutuhan khusus. Memiliki 3 fungsi, yaitu preventif, intervensi, dan kompensasi. Pertama, fungsi preventif adalah upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu. Yang kedua adalah hambatan belajar pada anak dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor dari dalam diri anak itu sendiri, dan juga interaksi antara faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri anak sendiri. Jadi fungsi preventif itu fungsi preventif pendidikan kebutuhan khusus dalam konteks seperti ini adalah melokalisir dampak dari kehilangan fungsi pendengaran dan secara bersamaan menciptakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang yang tidak diperoleh di lingkungan keluarganya. Yang kedua adalah fungsi intervensi. Kata intervensi ini dapat diartikan sebagai upaya menangani hambatan belajar dalam hambatan perkembangan yang sudah terjadi pada diri anak. Jadi, misalnya seorang anak mengalami gangguan dalam perkembangan kecerdasan atau kognitif, sehingga ia mengalami kesulitan dalam belajar secara akademik. Jadi, fungsi intervensi pendidikan kebutuhan khusus adalah upaya menangani anak agar dapat mencapai perkembangan optimum sejalan dengan potensi yang dimilikinya. Yang terakhir adalah fungsi kompensasi. Jadi, kalau dalam konteks pendidikan itu, dalam konteks ini diartikan sebagai upaya pendidikan untuk menggantikan fungsi yang hilang atau mengalami hambatan dengan fungsi yang lain. Jadi, seorang anak yang kehilangan fungsi penglihatan akan sangat sulit untuk belajar atau bekerja jika berhubungan dengan penggunaan fungsi penglihatan. Oleh karena itu, kehilangan fungsi penglihatan dapat dialihkan atau dikompensasikan kepada fungsi lain, misalnya perabaan dan pendengaran. Salah satu bentuk kompensasi pada orang yang kehilangan penglihatan adalah pengguna tulisan Braille. Seorang tunanetra akan dapat membaca dan menulis dengan menggunakan fungsi perabaan. Jadi, melalui upaya kompensasi, anak akan tetap dapat mengikuti aktivitas belajar seperti yang dilakukan oleh anak lainnya dengan cara-cara yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan mengganti fungsi yang hilang atau tidak berkembang dengan fungsi lainnya yang masih utuh. Dan terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.